saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Kalau Perang Dunia III beneran meletus, Indonesia aman gak sih? Secara lokasi, kita jauh dari Eropa dan Timur Tengah. Tapi efeknya bisa terasa banget. Mulai dari harga BBM naik, ekspor-impor terganggu, sampai krisis pangan ngintip dari balik layar. Perang besar sama dengan ekonomi global ambruk. Menurut kamu, Indonesia siap gak? Komen pendapatmu. Hari ini itu US menyerang Iran dan memang ini menjadi ketakutan dunia bahwa menjadi awal mulanya Perang Dunia Ketiga. Nah, ada yang cukup menarik ya teman-teman ya dari aku baca menyatakan bahwa jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, Indonesia itu bisa menjadi salah satu tempat teraman teman-teman, gitu ya, di mana orang-orang yang sebelumnya itu merasa bahwa negara-negara seperti Europe maupun negara-negara kalau US udah pasti tidak ya teman-teman ya, udah pasti tidak akan aman karena akan menjadi sasaran dari perang nuklir dan lain sebagainya. Nah, negara-negara yang non-blok seperti Indonesia yang dari awal mula politik kita itu tidak memihak ke siapapun walaupun akhir-akhir ini sepertinya lebih condong ke Rusia, itu akan menjadi tempat yang aman teman-teman, yang jauh dari nuklir, dari senjata-senjata dan lain sebagainya. Walaupun kita perlu tahu juga bahwa dengan Perang Dunia Ketiga yang meletus itu pastinya efek ke ekonomi itu akan menjadi pukulan yang telak teman-teman. Hasilnya apa? Hasilnya itu kita juga akan menjadi sangat kesulitan. Walaupun secara tempat kita nggak kena peluru, nggak kena nuklir, tapi teman-teman jangan salah, kebanyakan barang-barang yang kita butuhkan selama ini untuk kehidupan sehari-hari, Indonesia itu belum swasembada gitu ya. Baik secara pangan, walaupun kita merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, tanah kita juga subur gitu ya, tapi kita belum swasembada teman-teman. Kita masih membutuhkan perdagangan dengan negara lain gitu ya. Kita masih butuh minyak gas dari negara lain, kita masih butuh barang-barang pertanian dari negara lain, kita masih perlu impor daging dari negara lain. Hal ini pasti akan membuat inflasi meningkat, kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, masyarakat Indonesia jadinya banyak yang tidak terpenuhi dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalau Perang Dunia Ketiga efeknya pasti sistemik sekali. Pengaruh bukan hanya ke tempat yang aman, tapi juga kita akan menjadi salah satu tempat yang secara kebutuhan itu bisa saya nggak tercapai. Ketegangan geopolitik global terus memanas. Konflik di Timur Tengah antara Israel dan Iran, serta perang yang belum usai antara Rusia dan Ukraina, ditambah dengan keterlibatan Amerika Serikat berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Jika itu terjadi, dampaknya tak hanya dirasakan negara-negara yang besar, tetapi juga Indonesia yang berada jauh dari epicentrum konflik. Berikut dampak besar yang mungkin dirasakan masyarakat Indonesia. Harga kebutuhan pokok meroket tak terkendali. Ini adalah dampak paling cepat dan paling terasa. Perang global akan mengganggu rantai pasok dan produksi pangan dunia. Indonesia yang masih mengimpor sejumlah bahan pokok akan melihat harganya melonjak drastis, membuat masyarakat menjerit. Beras, gandum, minyak goreng, dan gula bisa jadi bawang merah. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Perang Dunia Ketiga ini agaknya semakin kesini semakin pasti. Pertanyaannya adalah akan pakai nuklir atau tidak gitu ya, gitu. Kalau perangnya mungkin udah 60-70% chance-nya. Nomor satu adalah kemungkinan Amerika tahun 2027 sampai tahun 2037. Sekali lagi ya, 2027 sampai 2037 itu adalah masa gentingnya ekonomi Amerika. Utang Amerika dalam negeri, terus gripnya atau ikatan dia terhadap dunia semakin berkurang.
kemudian kekuatan Asia Power, pivot to Asia, jadi dunia ini pivot atau bergeser ke Asia. Kita tahu Tiongkok sudah one of the best, kemudian saat ini India adalah, bayangin, top 5 biggest country, GDP-nya adalah India. Dan di ASEAN kita tahu Indonesia mungkin secara size udah besar, tapi kita per GDP per kapitanya kalah dengan Singapura, dan mungkin sebentar lagi kita akan kalah dengan Vietnam. Itu sebuah kepastian, karena apa yang Vietnam lakukan adalah apa yang Singapura lakukan 30 tahun yang lalu. Apa yang Vietnam lakukan 10 tahun terakhir adalah apa yang Singapura lakukan 30 tahun yang lalu. Sekali lagi ya. Dan artinya apa? Indonesia tidak melakukan apapun. Jadi kalau Indonesia mau melakukan apa yang Vietnam lakukan sekarang, kita mendapat faedahnya 10 tahun lagi. Gitu. Yang kedua, terjadi krisis energi akut berakibat lonjakan harga BBM. Perang dunia ketiga hampir pasti melibatkan negara-negara produsen dan konsumen energi utama. Konflik akan memicu lonjakan harga minyak dunia atau bahan bakar minyak. Sehingga di luar nalar efek dominonya, biaya transportasi dan produksi di dalam negeri akan membengkak, yang mengakibatkan kelangkaan dan inflasi besar-besaran di berbagai sektor. Ancaman PHK massal dan perekonomian yang lumpuh. Investasi asing bisa kabur, ekspor terhambat, dan sektor pariwisata akan mati suri. Lalu banyak perusahaan, terutama yang berorientasi ekspor atau bergantung pada pasokan impor, akan kolaps. PHK massal akan terjadi menjadi pemandangan sehari-hari, meningkatkan angka pengangguran secara signifikan dan memicu gejolak sosial. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lah, perang negara lain, Indonesia masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa Mulyadi, nggak ada. Masalahnya cuma ini, lu kagak nyampe Mulyadi. Lu tahu kagak sih Mulyadi, kalau sampai nih ya perangnya meluas gitu ya, terus amit-amit nih ya, terjadi perang dunia ketiga, itu imbasnya akan ke seluruh dunia Mulyadi, termasuk Indonesia, termasuk negara tercinta kita ini. Paham kagak? Akan terjadi krisis ekonomi global Mulyadi, global. Nanti semua harga komoditas itu naik menjulang tinggi. Kagak mampu dah kita beli dah pokoknya. Sekarang aja udah banyak ngeluh gitu ya, apalagi terjadi perang dunia gitu ya. Terus nanti akan terjadi inflasi besar-besaran gitu ya Mulyadi ya. Besar-besaran seluruh dunia gitu ya Mulyadi. Terus banyak orang miskin ya, kemiskinan ekstrim gitu Mulyadi. Dan endingnya apa? Banyak orang kelaparan ya, seluruh umat di dunia ini bisa kelaparan. Paham ya? Kelaparan. Dan kalau kita lapar, ya endingnya kita metong, ngerti nggak? Ya mungkin kita nggak terkena rudal gitu ya metongnya, tapi bisa jadi kita mati karena kelaparan. Ini makanya ya, Pak Prabowo ini ambisi banget tuh, pengen menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang swasembada pangan, punya ketahanan pangan nih. Makanya dikebut terus tuh sama Pak Prabowo gitu ya. Nah kemarin lu lihat berita kagak? Indonesia tuh surplus beras. Baru terjadi selama sekian puluh tahun gitu. Di eranya Pak Prabowo kemarin, berapa bulan tuh? Makanya kalau kita punya banyak makanan, kita akan lebih panjang bisa bertahan hidup gitu dalam situasi apapun gitu loh Mulyadi. Paham kagak Mulyadi? Kalau misalkan lu punya makanan cuman berapa gitu ya, lu cuman bisa bertahan hidup 2 hari. Ini kalau kita punya makanan yang banyak, minimal kita lebih panjang gitu, sebulan 2 bulan. Walaupun endingnya kita sama-sama metong, minimal kita lebih lama gitu Mulyadi. Paham kagak Mulyadi? Yang terakhir, terjadi gangguan keamanan nasional. Meskipun Indonesia berprinsip bebas aktif, gejolak global yang intens bisa merembet ke dalam negeri. Potensi konflik internal akibat tekanan ekonomi dan sosial, atau bahkan ancaman siber dari pihak-pihak tak bertanggung jawab. Akan meningkat tajam, keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terganggu. Selanjutnya, krisis kesehatan dan bencana kemanusiaan. Jika konflik melibatkan senjata pemusnah massal atau skala pertempuran yang sangat luas, bukan tidak mungkin akan terjadi gelombang pengungsi dari negara-negara yang terdampak. Indonesia sebagai negara-negara tetangga atau tujuan potensial harus bersiap menghadapi krisis kemanusiaan dan tekanan pada sistem kesehatan yang sudah ada. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.